Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, inilah keberadaan kami, anak yang Kau kasihi, dan kami ada sebagaimana ada. Patut kami berterima kasih kepada Engkau Bapa, yang Kau pelihara kami sepanjang malam, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan atas lain, kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, bukakan firman-Mu, jelikan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang isi hati-Mu yang Kau taruh dalam firman-Mu ini Tuhan, sehingga jadi kekuatan, penghiburan dan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat pertama sampai ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat pertama sampai ayat 12. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan banyak nasihat. Dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Setelah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak belayar ke Syria. Tapi waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Kali itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarchus dan Sikutus, keduanya dari Tesalonia, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trophilus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan nantikan kami di Troas. Tetapi setelah hari raya roti tidak beragi, kami belayar dari Filipi. Dan 4 hari kemudian sampailah kami ke Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembacaan itu berlangsung sampai tengah malam di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia angkat orang, ia sudah mati. Tapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian Paulus berangkat. Sementara itu mereka menghantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Puji Tuhan. Mutiara yang indah pagi hari ini dikatakan pada ayat yang pertama. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Puji Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana sikap Paulus. Paulus berbicara kepada murid-muridnya, dan dia memanggil, bukan melemahkan hatinya, tetapi menguatkan hati mereka. Kenapa harus dikuatkan? Sebab dalam mengiring kepada Tuhan tidak lepas dari tantangan, masalah, persoalan hidup yang harus jalani oleh Tuhan. Maka Paulus memberikan satu katakan dalam firman, menguatkan hati mereka.
bukan melemahkan. Ini penting. Pagi hari bukan melemahkan saudara, tapi menguatkan saudara. Kenapa? Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan masalah. Hidup ini penuh dengan problem. Kapan berhenti masalah persoalan itu? Ketika tak gembuskan nafas yang terakhir. Jadi selama hidup tidak lepas dari tantangan. Ingat bangsa Israel dalam berjalan dari Mesir ke Kanaan, dia menghadapi tantangan, banyak tantangan. Tapi dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan yang terjadi mengeluh. Ya, sehingga apa terjadi? Dan jangan cepat dia sampai ke Kanaan, tapi karena ngeluh. Karena mengeluh, dia sudah berputar 40 tahun di padang gurun, gak sampai-sampai. Karena ulah mereka. Nah, firman Allah berkata 1 Korintus 10 ayat 8, contoh. Ya, contoh bagi kita. Maka firman Allah berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 11 yang berkata demikian, janganlah hendaknya kerajinamu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Spirit atau semangat kita menyala. Doa pagi tanpa roh semangat atau spirit, ya rohnya berat kita doa pagi. Maka saya bangga dengan saudara. Kalau saudara bisa, ini anugerah Tuhan. Sebab perjuangan ada harganya sebayar untuk doa pagi atau mesbah pagi lebih tepat. Mengadakan mesbah berat. Kenapa? Kita harus cepat berangkat harus bekerja. Kita harus cepat berdagang. Kita harus cepat kuliah, sekolah dan segala-galanya. Lambat 10 menit jalan sudah macet. Liwat setengah jam apalagi. Dan segala tantangannya harus banyak. Tapi kalau roh kita menyala-nyala atau semangat spirit, kita bangun lebih awal seberapa jam atau setengah jam untuk membayar harga. Ya, jadi perjuangan apalagi untuk melayani Tuhan. Ada perjuangan yang terbayar. Maka Paulus memberikan satu nasihat untuk menguatkan hati mereka. Maka dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudaraku yang kekasih, beri teguh, jangan goyah. Ia telah sadar pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam perjuangan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Gak sia-sia. Kalau saudara mengadakan mesbah pagi hari, keluarga pribadi, harga yang saudara bayar tidak akan sia-sia. Tuhan juga akan perhitungkan. Tuhan akan perhitungkan jeripaya saudara. Tuhan lebih mengenal, Allah yang maha tahu. Dia tahu saudara banyak bayar harga untuk mengadakan mesbah pagi hari. Untuk keluarga, untuk diri sendiri. Kita harus bekerja, harus berdagang, harus bicara awal. Saudara bayar harga lebih awal setengah jam. Atau seberapa jam, tergantung saudara mengatur waktu. Maka apalagi harus menghadapi tantangan hidup. Maka Paulus berkata pada muridnya, dia menguatkan, bukan melemahkan. Bukan melemah tapi menguatkan, memberi dorongan, kekuatan. Sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 58, jeripayamu tidak sia-sia. Biar Roma 12 ayat 9, rohmu menyala dan lain Tuhan. Tanpa roh spirit atau nyala kita lemah. Hadapi tantangan ini. Ingat, bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Ingat, bersama dengan Tuhan saudara bisa menyelesaikan persoalan yang sulit. Ingat, bersama dengan Tuhan, izinkan Tuhan yang berkarya di saudara. Saudara bisa sebentar bekerja, sebentar berdagang, kuliah dan sekarang bisa karena Tuhan. Saudara libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ajak atau libatkan Tuhan dalam hidup bisnis saudara. Libatkan Tuhan dalam studi saudara, libatkan Tuhan dalam pekerjaan saudara, libatkan Tuhan dalam rumah tangga saudara. Yang berat suka, kalau ada Tuhan semua akan jadi beres. Amin. Amin. Benar Bapa di surga. Biar pagi hari ini firman menguatkan buat kami. Roh kami tetap melayani
nyala-nyala lain Tuhan. Jerikaya kami tidak sia-sia. Engkau akan butuhkan. Engkau utamakan kali Engkau. Orang mesbah, Engkau juga tidak akan buang kami. Engkau tahu kebutuhan kami, buat studi kami, sekolah kami, usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Kami percaya Engkau juga akan memberikan hikmat buat kami, sehingga bisa menyelesaikan persoalan yang sulit orang lain, tapi kami tidak, karena Tuhan yang berkarya di kami. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berada di garis depan perang corona. Dan kami bersyukur pandemi sudah jadi endemi dan negara kami ekonomi tetap diberkati oleh Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.